siang, Bu Rizkia. Selamat siang, Pak Dayat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rizkia ini kayaknya apa ya? Dari roman-roman wajahnya ini kayaknya sudah semangat, ceria seperti itu ya. Tentu dong. Baik, di sini sebelum kenal lebih lanjut ya, ini siapa Bu Rizkia? Biar Bu Rizkia nanti bisa memperkenalkan diri ya. Siapa sosok Bu Rizkia dan apa apa ya kalau dedikasinya di dalam pendidikan. Kita review secara mendalam ya buat para netizen semuanya ini ya, biar tahu siapa sosok Bu Rizkia. Biarkan Bu Rizkia nanti sekarang ya Bu Rizkia ya, apa nanti ya kita memperkenalkan diri? Boleh sekarang, boleh nanti, terserah. Terusnya. Ini buat bocoran sedikit ya teman-teman, di sini Bu Rizkia ini adalah sosok guru, tentunya yang guru yang dedikatif, yang inspiratif. Sehingga pada hari ini Bu Rizkia diundang pada podcast KKG tentunya ini agar nantinya teman-teman itu bisa menjadi inspirasi ya, inspirasi dari sosok beliau yang ada di samping saya ini. Selain cantik juga tentunya Bu Rizkia ini punya segudang prestasi dan segudang inspirasi. Mari Bu Rizkia. Ya. Sebenarnya kenalkan dulu siapa gitu. Hai. Nama saya Rizkia, saya guru di SDN Daleman 1 Kecamatan Ganding. Kebetulan saya di sini bersama Pak Dayat ya untuk ada apa ini podcast ya Pak ya, podcast. Kebetulan podcast pertama ini perdana, ya podcast perdana seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Oke, jadi ini namanya Bu Rizkia, dinasnya di SDN Daleman 1 Ganding, Kecamatan Ganding ya. Kemudian kira-kira Bu Rizkia sejak jadi guru itu tahun berapa kira-kira? Saya awalnya ngajar TK Pak. Oh TK, jadi didedikasikan memang untuk TK dulu ya awalnya ya? Iya, ngajarnya di TK, honor ya, honor di TK. Di TK Pertiwi Kecamatan Ganding, kebetulan sama di Kecamatan Ganding juga seperti itu. Dari tahun 2013. 2013. Ya, setelah lulus kuliah seperti itu. Iya. Nah, kemudian tahun 2020 saya ikut tesan gitu, tes P3K gitu Pak. Iya. Jadi dari 2013 sampai 2020 itu sekitar 7 tahun ya? 2021 Pak ya, tes P3K kemarin. Sekitar tahun 2021 seperti itu. Ada tes P3K, ya saya ikut. Karena kebetulan jurusan saya pendidikan matematika. Pintar matematikanya nih ya? Ya bisa lah. Bisa lah ya. Nah makanya kenapa saya bisa masuk ke SD, karena jurusan saya itu linear ke SD gitu Pak. Matematika linear ke SD. Ya. Terus Bu Rizkia ini kan guru ini ya. Ya. Motivasi Bu Rizkia ini kok bisa jadi milih dulu ya, kok bisa milih guru gitu loh. Kenapa kan profesi itu kan banyak ya kan, ada dokter, bidan, perawat atau pengusaha. Kok Bu Rizkia itu kok terpanggil ke guru gitu loh. Gimana ini ceritanya ini? Sebenarnya saya tuh nggak punya keinginan untuk jadi guru, malah nggak mau saya Pak jadi guru, nggak mau jadi guru. Nah waktu itu ada apa ya tetangga tapi masih ada family kerabat seperti itu butuh guru di TK. Nah akhirnya dia menawarkan saya mau apa tidak. Kebetulan waktu itu orang tua saya tuh ya sudah mau aja biar ada kegiatan. Cuma waktu itu saya ya sudah saya kasih waktu aja. Soalnya saya kan nggak mau gitu, apalagi anak TK gitu dan bukan jurusan saya ya Pak ya di TK seperti itu. Kemudian setelah 3 hari baru saya oke lah daripada gak ada kegiatan di rumah ya sudah saya bantu-bantu di TK Pertiwi seperti itu. Lama-kelamaan kok saya nyaman gitu enak gitu ya, nyambung dan memang kayaknya kok ini passion saya gitu ya. Selain saya itu mengabdi untuk apa ya, bagaimana saya juga bisa terlibat gitu ya Pak dalam proses apa ya, mencerdaskan gitu ya anak bangsa seperti itu. Dan ya udah sampai sekarang dijalani dengan senang hati. Senang hati. Itu. Jadi artinya di awal-awal ini
Bu Rizky itu nonsen sama sekali sama guru. Iya, ternyata setelah di setiap prosesnya kok asik iya, gitu asik gitu. Ternyata ini kayaknya dunia saya juga gitu. Gitu. Jadi itulah yang memotivasi Bu Rizky itu sampai detik ini menjadi guru. Iya. Oh, jadi selama beberapa tahun sampai sekarang apa mungkin ada tantangan atau aduh capek nih sebenarnya banyak jadi guru sekali di tengah jalan gitu. Iya, karena di TK mungkin pengalaman saya pertama untuk mengajar, jadi saya tuh banyak bukan guru mengajari ya Pak, tapi malah justru saya itu banyak belajar di situ, belajar ke rekan sejawat saya, ke pimpinan saya, maupun bahkan ke siswa saya sendiri. Saya itu banyak belajar, apalagi anak TK. Dan tantangannya ya tentu banyak Pak, anak TK tahu sendirilah. Mungkin Bapak punya anak ya, anak kecil gitu jangankan satu kelas ya 2 orang saja. Nah, seperti itu. Dan anak kecil itu kan paling susah untuk diatur gitu ya. Bukan tidak ada cara untuk bisa mengatur, tapi bagaimana kita pinter-pinternya guru untuk bagaimana sih kita punya apa ya istilahnya ya, punya tips gitu ya untuk mengatasi siswa-siswa yang supaya siswa tuh nggak jenuh dalam kelas, menyenangkan. Ya ikut-ikut pelatihan juga Pak. Kebetulan waktu itu saya awam gitu ya, maksudnya di dunia pendidikan. Jadi saya nyari-nyari sendiri di internet seperti itu. Kalau ada workshop dulu kan workshopnya masih luring ya Pak ya. Jadi kalau ada temen yang nggak mau, saya tuh selalu jadi cadangan. Bisa nggak mewakili saya untuk hadir? Saya tuh senang gitu. Senang karena memang sudah merasa ini loh passionku. Iya. Justru saya malah seneng kalau disuruh belajar gitu, untuk ikut gitu, seperti itu. Keren. Ya. Jadi memang motivasinya Bu Rizky itu awalnya itu bukan guru, terus setelah nyemplung ke guru, kok enak gitu kan ya. Terus ada motivasi tersendiri, baik itu dari anak-anak seperti. Nah, kebetulan di sini kenapa Bu Rizky diundang di podcast ini? Karena memang Bu Rizky ini adalah perdana ya, artinya baru dilantik masih ya, kayaknya ya untuk jadi ketua KKG. Jadi teman-teman ini perkenalkan, ini adalah ketua KKG yang baru dilantik di KKG Kecamatan Ganding ya, yang barusan mungkin ya nyampe 1 bulan ya kayaknya ya. Dari tahun yang barusan dari itu kayaknya ya. Periode 2024-2026 ya. Iya. Gimana sih kok bisa prosesnya kok bisa Bu Rizky ini kok bisa jadi ketua KKG gitu loh. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan atau mungkin Bu Rizky itu memang punya hasrat untuk jadi ketua KKG atau gimana gitu, bisa diceritakan kepada teman-teman ini sebagai inspirasi. Baik, kalau untuk jadi ketua KKG sebenarnya saya itu tidak pernah terlintas Pak ingin jadi ketua, apalagi ketua KKG. Nggak pernah di pikiran saya tuh ingin jadi ketua KKG. Hanya saja saya itu ingin KKG di Kecamatan Ganding itu aktif gitu ya. Dan saya juga ingin aktif juga di setiap kegiatan KKG seperti itu. Nah, mungkin karena di sini dulu ada 2 gugus dan di tahun 2024 itu dilebur katanya Pak. Karena mungkin dari jumlah sekolahnya itu ya, jadi 2 gugus dilebur jadi 1 gugus seperti itu. Dan sepertinya Pak, ini yang saya tahu itu sudah ada itu kemarin ada pemilihan gitu ya, ada pemilihan. Mungkin di situ mungkin kurang siap atau bagaimana sehingga K3S itu mungkin merekomendasikan siapa saja yang punya kompetensi mungkin ya berkompeten atau yang bisa menggerakkan seperti itu Pak, yang bisa menggerakkan guru-guru agar guru-guru di sini KKG-nya aktif lagi seperti itu. Iya, betul, dan entah saya tidak tahu juga tiba-tiba saya yang ditunjuk jadi ketua KKG Kecamatan Ganding, seperti itu ceritanya Pak. Mungkin K3S itu sudah meradar mungkin ya Ibu. Mungkin. Inilah Bu Rizky ini kayaknya punya kompetensi lebih gitu. Ini kompetensi kepemimpinannya ini bagus mungkin ya. Jadi kompetensinya untuk mengayomi teman-teman ini bagus. Ya sudah di dalam K3S itu rembuk-rembuk saja, ya sudah Bu Rizky aja gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya soalnya tidak terlibat di dalamnya. Tapi kan ketika Bu Rizky itu dinobatkan jadi ketua KKG, kemudian dilantik di K3S pada saat itu di ketua KKG,
perasaan Bu Rizkia gimana? Apakah siap ataupun gini seperti itu? Apakah janganlah, jangan saya gitu? Gimana ini? Saya itu orangnya apapun, bahkan hal-hal yang tidak saya ketahui, saya selalu optimis gitu Pak. Meskipun bukan bidang saya misalnya, tapi saya oke. Kenapa? Karena itu kesempatan saya untuk belajar di situ seperti itu. Ketika saya ditunjuk jadi ketua KKG, saya langsung siap gitu. Gitu ya. Ke belakangnya nanti karena saya pasti di ada kepengurusan. Jadi kita kan kolaborasi di situ. Betul. Jadi saya tuh mindset saya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan gitu. Selama kita masih bisa belajar di situ gitu loh Pak. Betul. Jadi saya gas aja. Gas gitu. Aja ya. Gas. Yang penting kita punya pola pikir optimis gitu ya, optimis demi kebaikan, demi kemajuan pendidikan Ganding, gas terus tancap gas gitu ya. Betul. Baik. Jadi memang berarti optimisme itu wajib ya buat Bu Rizkia. Terus, pertama menjabat ini, kira-kira apa yang dilakukan Bu Rizkia ini? Pertama kali, apakah masih bingung? Aku ngapain ya, gitu ya? Tentu itu ada Pak, soalnya saya kan belum pernah pengalaman gitu ya. Jadi bingung gitu ya? Tapi saya cari referensi seperti dulu waktu awal ngajar, saya cari referensi entah di internet, entah kepada orang yang sudah pengalaman seperti itu, kepada orang yang menurut saya dia tuh kompeten atau punya pengalaman di situ seperti itu. Dan banyak orang yang saya jadikan referensi, mintai pendapatnya, mintai ide-idenya, masukannya seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi sekarang di awal-awal ya belajar sambil berproses ya, proses belajar kemudian gagal misalnya kita refleksi proses lagi belajar terus ya. Jadi seperti itu. Artinya harus tancap gas sambil belajar sambil refleksi seperti itu ya. Iya. Terus sekarang ini rencananya apa ya nih Bu? Program KKG ke depan ini? Ini kemarin ada pertemuan perdana ya Pak ya di KKG Kecamatan Ganding dan program pertamanya itu kemarin refleksi gitu ya karena untuk merencanakan program untuk 1 tahun ke depan saya itu ingin melihat atau mendengar apa sih refleksi dari teman-teman, apa sih kebutuhan teman-teman, apa sih yang diinginkan teman-teman seperti itu. Jadi saya ingin KKG itu menjadi bengkel kerja seperti itu Pak, atau memfasilitasi teman-teman bagaimana apakah ada tantangan yang dihadapi entah di dalam dia mengajar, entah dalam hal apapun misalnya yang terkait dengan pendidikan, kita bisa memfasilitasi seperti itu dan bisa membantu dengan kolaborasi seperti itu Pak. Bu Rizkia barusan, mohon maaf ini saya mengutip ya, tadi mendengar apa sih yang Ibu dengar dari guru-guru ini? Tentunya banyak permasalahan. Banyak. Salah satunya apa bisa disebut? Salah satunya kemarin kan saya sangat gimana? Perasaannya tadi kayaknya nggak saya jawab. Perasaannya tadi perasaannya perasaannya semangat aja gitu Pak. Semangat aja untuk bagaimana saya menjabat jadi ketua KKG untuk ke depan supaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Ganding gitu Pak. Nah, kemudian kemarin yang refleksi banyak hal-hal yang bahkan di luar ekspektasinya saya gitu ya Pak ya. Di luar itu apa atas apa bawah? Di atas. Oh, di atas ekspektasi saya seperti itu. Karena saya bukan gak optimis ya Pak, tapi nanti ini acaranya pas lancar tapi tidak wow gitu ya, tapi ternyata setelah saya jalani ini kok di atas ekspektasi saya. Ternyata teman-teman antusias sekali seperti itu mengikuti KKG dan juga dari refleksi teman-teman bahwa mereka punya tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran seperti bagaimana menghadapi siswa yang mungkin beragam gitu Pak, yang mempunyai gaya belajar yang berbeda seperti gitu itu. Bagaimana cara mengatasi anak yang ABK seperti itu, anak berkebutuhan khusus seperti itu dan lain-lain seperti itu. Dan juga mungkin
mungkin yang setahu saya pemerintah tidak membebankan administrasi. Cuma kemarin di refleksi itu juga ada Pak yang gitu ya. butuh mungkin mereka sebagai referensi acuan mungkin pada saat mereka mengajar seperti apa sih RPP-nya, modul ajarnya mungkin seperti itu, cara pembuatan modul ajar mungkin. Dan itu memang perlu ada di undang-undang kan Pak. Guru itu memang ada modul aja, pakai modul ajar gitu kan, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya rumuskan dengan teman-teman mengadakan rapat untuk merencanakan program ke depan seperti itu. Gitu ya. Oh, jadi tugasnya Bu Rizka itu anggaplah mengcover gitu ya? Ya, mengcover semua keluhan atau apapun ya, apapun yang ada di dalam unek-unek guru, betul. Kita tampung, kemudian dari hasil refleksi itu kemudian ditindaklanjuti dalam pertemuan. Kira-kira tindak lanjutnya itu sudah ada ya, kira-kira? Tindak lanjutnya dari refleksi itu nanti ke depannya itu. Ada. Contohnya apa, Bu? Ibu? Itu kan buat program, Pak. Programnya sudah dirumuskan dari hasil refleksi kemarin seperti itu. Salah satunya programnya apa itu? Salah satunya programnya ini apa ya? Lagi viral-viralnya, booming-boomingnya itu deep learning ya Pak ya, deep learning itu sudah masuk di list, bukan dimasuk program kami seperti itu. Dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk workshop pelatihan nanti ya seperti itu. Dan juga ada bimbingan konseling BK kan itu juga ada kan dari kementerian seperti itu. Dan perlu diketahui juga Pak, barusan ini sebelum podcast kami tuh juga ada pertemuan KKGP Pak gitu. KKGP yang PJOK itu ya? PJOK yang apa yang dibahas di situ? Yang dibahas tentang latihan bersama yang senam yang baru yang itu. Senam kebiasaan itu ya. Tujuh kebiasaan itu. Iya seperti itu. Iya. Dan boleh saya sepil ya yang mungkin apa ya? Mudah-mudahan berjalan gitu ya. Ya ada mungkin yang gongnya nanti mungkin ada lokakaryanya seperti itu. Oh, lokakarya juga nanti ya. Dan tentunya dari proses ini juga ada evaluasi juga gitu ya Pak. Refleksi dari teman-teman dari kegiatan seperti itu setelah kegiatan gitu, Pak. Jadi intinya seperti ini ya. Bu Rizka itu meramu program itu berarti berasal dari kebutuhan kebutuhan teman-teman ya, kemudian ditindaklanjuti dari program-program diramu, anggaplah diramu dan dibuat obat ya, obatnya itu nanti tindak lanjut seperti itu. Kira-kira susah nggak sih Bu mengelola tim seperti itu? Kayaknya kalau pikiran saya itu satu kecamatan Ganding, kemudian banyak guru yang diferensiasi, tentunya ada guru yang mau ke barat, ibunya mau ke barat, ada juga yang mau ke timur. Baru pertama kali ya dia. Kira-kira susah nggak sih? Saya ngebayang ini. Waduh Kak. Kalau dipikirkan susah, tapi kalau dijalani kok enggak gitu ya. Kebiasaan. Tapi di dalam tantangan itu kan pasti ada kan? Ada tantangannya. Cuma saya tuh selalu misalnya pokoknya teman-teman kompak gitu ya Pak ya, meskipun ada yang kadang sering nggak hadir gitu ya, atau tidak ada karena berhalangan seperti saya tetap memotivasi yang lain tetap meskipun ada yang berhalangan hadir atau apa, tetap kita semangat gitu Pak, karena kita orientasinya bukan ke kepentingan kita pribadi seperti itu, tapi untuk guru-guru sekecamatan Ganding. Dibawa enjoy ya. Iya, enjoy aja. Saya juga gak habis pikir itu. Waduh, Bu Rizka itu yang mengcover, bukan istilahnya, bukan saya menyebutkan pemimpin, enggak ya, anggaplah semuanya ini kita kerja gitu kan, saling sharing bersahabat gitu. Jadi untuk mengcover semua kepentingan semua guru-guru ini, kalau saya ini pusing Bu. Tapi hebat, keren ini ya teman-teman. Ini Bu Rizkia ini adalah P3K ya Ibu ya. P3K yang punya dedikasi, yang sekarang Ketua KKG dengan programnya yang sangat luar biasa. Kita tunggu nanti podcast yang akan datang, nanti itu akan ada gebrakan-gebrakan dan informasinya akan ada di podcast selanjutnya. Seperti itu ya Ibu ya. Saya selaku host di sini mengucapkan selamat buat Bu Rizkia ya. Makasih, selamat bekerja. Siap. Selamat bekerja. Saya di sini hanya berdoa agar nantinya apa yang dilakukan oleh Bu Rizkia itu bisa berdampak pada peserta didik. Poinnya seperti itu ya Ibu ya.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita tunggu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang tentunya tidak kalah kerennya. Seperti itu. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.